Tuhan Yesus untuk pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami bisa berkumpul kembali. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkati Tuhan setiap perkataan dari firman-Mu yang kami baca pada hari ini, biarlah menjadi rema dalam kehidupan dan aktivitas kami hari ini. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, kita berjumpa lagi pada perenungan intim dengan Allah. Pada hari ini, hari Kamis tanggal 28 September 2023. Kita akan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan yang bertemakan pembentukan komunitas baru umat Allah. Saya harap Bapak Ibu Saudara-saudari dapat membacanya terlebih dahulu dalam kitab Nehemia pasal 8 sampai 10. Saya akan membacakan dalam Nehemia 8 ayat 10. Lalu Nehemia, yakni kepala daerah itu, dan Imam Ezra, ahli kitab itu, dan orang-orang Lewi yang mengajar orang-orang itu, berkata kepada mereka semuanya, "Hari ini adalah kudus bagi Tuhan Allahmu. Jangan kamu berduka cita dan menangis, karena semua orang itu menangis ketika mendengar kalimat-kalimat Taurat itu." Bacaan hari ini membahas tentang perayaan yang dilakukan segenap Israel setelah tembok kota Yerusalem diselesaikan. Mereka berkumpul bersama-sama untuk sebuah perayaan. Ini pembentukan komunitas baru umat Allah. Umat yang mau belajar firman. Ezra, ahli kitab, membacakan Taurat Musa kepada seluruh Israel. Ketika Israel telah dikumpulkan kembali oleh Tuhan, mereka harus diingatkan kembali dengan keistimewaan yang hanya dimiliki oleh umat Tuhan, yaitu firman Tuhan. Tuhan tidak menyatakan diri kepada semua orang. Dia tidak menyatakan diri kepada segenap bangsa di bumi. Begitu banyak bangsa tidak mengenal Tuhan, dan Tuhan membiarkan mereka. Tetapi umat Tuhan, walaupun awalnya tidak mengenal Tuhan, tetap Tuhan panggil kembali. Tuhan tidak membiarkan umat Tuhan menjadi sesat dan terus hidup dalam kegelapan tanpa pengenalan akan Allah. Maka Tuhan sendiri yang berinisiatif membentuk komunitas baru umat Allah. Tuhan menyatakan diri kepada umatnya dan memberikan firman kepada mereka sebagai tanda kehadirannya. Tuhan hadir dan dia tidak berdiam. Tuhan hadir di tengah umatnya, dan tanda kehadiran Tuhan adalah dia berbicara kepada umatnya. Maka Ezra mewakili Tuhan menyatakan Taurat kepada mereka. Di dalam Ezra 7, 6, dan 10 dikatakan bahwa Ezra sangat ahli kitab Taurat dalam Ezra 6. Tetapi meskipun demikian, dia tetap mempersiapkan diri dengan menyelidiki kembali Taurat dengan segenap tekad dalam Ezra 7 ayat 10. Dia mempersiapkan dengan sungguh-sungguh untuk dapat mengajarkan ketetapan Tuhan bagi seluruh orang Israel. Setelah berkumpul untuk mendengarkan firman, mereka pun mengadakan perayaan. Semua orang, termasuk para imam yang sangat terharu dan menangis ketika mendengarkan Ezra menjelaskan Taurat. Diajak untuk bersuka cita menikmati pimpinan dan anugerah Tuhan bagi Israel. Tuhan adalah pelindung Israel dan itu telah dibuktikannya berkali-kali. Dalam Nehemia 8 ayat 13 mengatakan bahwa sumber sukacita mereka bukan hanya karena Tuhan memimpin dan melindungi umatnya yang dengan setia, tetapi juga karena mereka dapat memahami firman yang diberikan kepada mereka. Memahami firman adalah anugerah yang patut dirayakan. Setelah itu mereka mengambil ranting-ranting dan daun-daun pohon untuk membuat pondok dari ranting dan daun di atas rumah mereka masing-masing. Ini adalah untuk merayakan hari raya pondok daun, untuk mengenang kembali bagaimana Tuhan telah begitu setia menyertai dan melindungi Israel dan memberikan kepada mereka hasil panen yang diperlukan. Kesetiaan Tuhan menjadi kekuatan dan sumber sukacita bagi umat Tuhan yang kembali dari pembuangan ini. Hal kedua, pembentukan komunitas baru umat Allah adalah ibadah yang sejati akan mengubah atau memberikan transformasi kepada pengertian dan perasaan setiap jemaat. Mereka akan diarahkan untuk bersuka cita bersama-sama karena firman Tuhan.
tetapi mereka diarahkan untuk bersukacita setelah mereka berduka cita karena khotbah Ezra dalam Nehemia 8 ayat 10. Mendengar firman membuat kita duka cita, sementara karena firman Tuhan akan menegur kita, menghantam segala keberdosaan kita, dan membanting kesombongan kita. Begitu tertegur, tentu kita merasakan duka cita, tetapi duka cita itu hanya sementara. Setelah itu firman Tuhan yang diberikan secara seimbang antara teguran dengan pengharapan bagi umat Tuhan akan memberikan sukacita yang sejati kepada pendengarnya. Dalam Nehemia 8 ayat 13. Hal yang ketiga, pembentukan komunitas baru umat Allah adalah di dalam ibadah perjumpaan dengan firman haruslah terjadi. Ini tidak berarti firman Tuhan baru menjadi firman yang sejati ketika terjadi penjumpaan kita dengan Kristus. Firman Tuhan adalah firman Tuhan, entah kita mengalami penjumpaan dengan Kristus atau tidak. Jika kita mengalami perjumpaan dengan Kristus, berarti Roh Kudus membukakan hati kita untuk menerima Dia. Tetapi jika kita tidak mengalami perjumpaan dengan Kristus, itu berarti Roh Kudus belum mencelikan mata hati kita. Firman Tuhan tetaplah firman Tuhan, tidak menjadi naik otoritasnya karena kita berjumpa dengan Kristus melalui firman, dan juga tidak menjadi turun jika kita tidak berjumpa dengan Kristus. Tetapi yang penulis maksudkan dengan berjumpaan dengan firman adalah adanya momen di mana kita sungguh-sungguh ingin menangkap setiap kata yang keluar dari mulut pengkhotbah. Kita ingin menangkap semua karena sadar bahwa mungkin kalau kita biarkan kalimat-kalimat firman Tuhan, lalu kita tidak akan dapat kesempatan untuk mendengarkannya lagi. Perjumpaan inilah yang penulis maksud, itu sebenarnya seberapa lelahnya kita mengikuti ibadah. Mari berjuang supaya dapat menangkap setiap kalimat di dalam khotbah. Lalu usahakanlah untuk selalu mempersiapkan diri sebelum hari ibadah. Refleksi kita pada hari ini, dalam pembentukan komunitas umat Allah, itu selalu inisiatif datangnya dari Allah sendiri karena kasih-Nya yang besar supaya umatnya selamat dan masuk dalam kekekalan bersama Dia. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus, biarlah firman ini merema di kehidupan kami, bagaimana kami dalam pembentukan komunitas umat Allah itu selalu inisiatif yang datangnya dari Engkau saja Tuhan, bukan inisiatif kami. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah firman ini merema di kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Salam sejahtera, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.